Kita biasakan bangun tidur, ya maaf ya, non muslim juga bisa bangun tidur, sama orang beriman juga bangun dari tidurnya, masya Allah. Bahkan ya membuatkan hal-hal yang bisa mereka kerjakan. Ada yang bangun tidurnya, ada yang langsung cuci tangan, ada yang langsung duduk, ada yang langsung mandi. Anak-anak kecil bahkan mengatakan bangun tidur terus. Bukan, Nabi nggak begitu. Jadi kalau anda ingin dicintai Allah, ikuti Nabi. Bagaimana Nabi bangun dari tidurnya? Ternyata ada sunnahnya. Ya, ada duduk dulu, ada mengusap sebagian dari bekas ngantuk, ada baca doa dulu. Nggak ada bangun tidur langsung mandi. Ada tahapan dia. Makan juga begitu. Mau minum pakai tangan apa? Kanan. Kalau cuman kanan, yang lain juga bisa dengan kanan. Masya Allah. Kemudian setelah itu minum dengan mengucapkan apa? Bismillah. Masya Allah. Setelah itu minumnya sambil berdiri atau sambil duduk? Duduk. Masya Allah. Turunannya kan ada semua tuh. Ketika anda bisa ikuti itu, maka lihat kalimatnya, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini yang mau saya turunkan rahasianya. Bismillah. Kalau anda serius cinta Allah, persamaannya ikuti Nabi SAW. Sekarang perhatikan, ini rahasia besarnya ayat ini. Kita turunkan persamaannya. Orang yang bisa mengikuti tuntunan Nabi dalam kehidupannya, maaf, bukan cuma sholatnya ikut Nabi ya, tapi lisannya pun ikut Nabi, pandangannya ikut Nabi, kan? Kebiasaannya ikut Nabi. Maka yuhibbukumullah, cinta Allah akan diturunkan. Ya. Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Yang menarik, kemudian diberikan persamaan oleh Quran. Perhatikan persamaannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, ternyata bukan dunia yang pertama diberikan. Jadi kalau bapak ataupun ibu mendapatkan kemuliaan dunia, jangan dulu bangga. Belum tentu Allah cinta dengan itu. Jelas ya? Nah, apa yang Allah berikan? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa hambanya. Ampunan dosa. Jadi orang-orang yang dicintai Allah itu, seketika yang Allah berikan pada orang ini, Allah ampuni dosanya. Gugur, dihabiskan semua. Gugur, selesai. Yang paling menarik, sekarang perhatikan persamaannya. Cinta Allah bersanding dengan ampunan dosa. Kalau kita buat persamaan terbalik seperti ini, berarti orang-orang yang sering meminta ampunan dosa dari Allah itu berpotensi lebih cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan persamaannya. Orang yang dicintai Allah maka akan diampuni dosanya. Persamaan terbaliknya, orang yang sering meminta ampunan dosa bukankah akan cepat mendatangkan cinta Allah? Halo? Ya kan? Jadi orang yang sering minta ampunan dosa itu akan cepat mendatangkan cinta Allah. Persamaan terbaliknya. Di orang-orang yang sering istighfar, cara meminta ampunan dosa, kunci pembukanya ini istighfar. Di orang yang sering istighfar, astagfirullah, 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 masya Allah, itu matanya akan dijaga oleh Allah. Begitu melihat yang tidak baik menurut Allah, dia akan palingkan. Astagfirullah, astagfirullah. Tangannya juga begitu, kakinya juga begitu. Dan hebatnya, ini yang paling mulia. Orang-orang yang sudah mendapatkan cinta Allah, ahli istighfar ini, ahli istighfar, kalau sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka masya Allah, kemuliaannya tanpa meminta pun doanya segera dikabulkan. Orang yang biasa istighfar itu diantara kemuliaannya, Allah akan cepat mengabulkan kebutuhannya tanpa dia harus memintanya. Butuh sesuatu, datang. Butuh sesuatu, datang. Padahal orang ini belum tentu minta. Ini pernah dipraktekkan oleh seorang tukang roti di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Pak, beliau pahami betul konsep ini. Ya. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau punya rumus, ya, masa setelah Imam Ahmad sampai disebutkan rumusnya. Kalau anda punya permohonan yang cukup banyak tapi waktunya singkat, kata beliau, cukup perbanyak istighfar. Begitu anda istighfari, itu sebelum dimintakan Allah bisa kabulkan kalau benar kebiasaan istighfar. Ya. Imam Ahmad itu pernah lewat, kemudian beliau datang ke Mesir. Di Mesir masuk masjid. Ya. Begitu masuk ke masjid, tiba-tiba petugas masjidnya langsung mengusir beliau. Ukhruj, katanya, keluar. Itu imam besar, Pak. Dikenal dia seantara jagat ya, cuma saking tawadhunya pakaiannya biasa-biasa. Seperti Syekh Yasin Al-Padangi, Bu. Ya, ibu atau bapak yang dari Padang itu ada ulama besar tuh. Ya, saya sampai hari ini masih kagum, saya terus belajar. Sampai tadi saya nunggu di mobil tuh saya masih pelajari beliau itu.
Ya, bagaimana santunnya, tawadhunya, pakaian macam-macamnya, itu ahli sanad Pak, sedunia itu. Sedunia, semuka bumi ahli sanad itu. Ya, itu luar biasa, masya Allah. Pakaian, tampilan sederhana, macam-macam. Jadi kalau Anda ke Mekah itu belum kenal pertama kali, mungkin nggak akan kenal kalau itu ulama besar tuh. Kadang-kadang orang tawaf beliau bawain air, zam-zam, setelah selesai dikasihin, duduk pakai sarung begini, pakai kaos. Tapi muridnya ada yang dari Mesir, ada yang dari Mekah, ada yang dari macam-macam, itu luar biasa. Ya. Nah, yang paling menarik, Imam Ahmad itu sederhana luar biasa. Ini nggak tahu, ukhruj katanya, keluar. Imam Ahmad karena paham fikih, kata beliau, ana astarih qalilan, saya istirahat sebentar. Lah, barrah. Barrah itu sudah mulai kasar. Barrah. Kata Imam Ahmad, astari, da'ni astari. Enggak apa-apa, tolong perkenankan saya istirahat sebentar, saya capek katanya. Rawah anta, rawah. Ya. Rawah itu sudah lebih kasar lagi dari kata roh. Maksudnya, tolong keluar dari sini sekalian dengan roh-rohnya. Rohnya pun jangan ada di sini, keluar. Itu kalau Anda ke Mekah misalnya kan, atau ke tempat di Arab,